Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Tibatum bataba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini meskipun dalam kondisi hujan, Allah tetap memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa tetap menghadiri dan melaksanakan Omar. Suaraku krungu tekan kono meramat. Ora krungu kamu. Ora patio maju sik pon. Baik. Pada kesempatan malam hari ini, sosok yang akan kita bahas bernama Zubair ibnu Awwam. Siapa itu Zubair ibnu Awwam? Innahu Az-Zubair ibnu Awwam jami'ul majdi min tarafai. Zubair ibnu Awwam ini memiliki dua keistimewaan ketika berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Apa aja itu dua keistimewaan itu? Yang pertama adalah Ar-Rahim. Beliau ini masih saudaranya Kanjeng Nabi. Dan yang kedua was-suhbah. Dan beliau ini adalah salah seorang sahabat. Jadi sahabat tur sedulure Kanjeng Nabi. Nah, jalur nasab atau jalur persaudaraan itu dari mana? Fa amma rahimu fa huwa ibnu Safiyatu binti Abdul Muttalib ammatun Nabi. Jadi ibunya Zubair ibnu Awwam itu adalah leknya Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi sama Zubair ibnu Awwam itu hubungannya apa? Ibune leke. Berarti anaknya apa? Berarti Zubair ibnu Awwam sama Kanjeng Nabi itu apa? Kui ibune Zubair. Ibune Zubair kui leke Kanjeng Nabi. Lah berarti Zubair ibnu Awwam karo Kanjeng Nabi itu apa? Sepupu. Nah, sepupu. Kaya misalkan selamat karo awamu pi no. Misal ibumu iki wis angel tapi tiluru pakanane angel. Wis pokoke Zubair karo Kanjeng Nabi iku saudara sepupu. Karenanya ketika paman Nabi bernama Hamzah, berarti Hamzah ini kan si kakak ngaji karo ibune Zubair. Laqad istashhada Hamzah yauma Uhudin. Ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah itu syahid, gugur, meninggal. Ja'at Safiyah, maka ibunya Zubair itu pengen datang untuk ngelihat keadaan saudaranya. Karena sekali lagi Hamzah sama Sofia ini masih kakak adik. Lawong opo saudara kandungnya gugur di medan pertempuran, pasti kan pengen lihat keadaannya kayak apa. Pas awamu kepanah kayak mau ibumu teko ora pengen murah awamu ora? Ya tapi ibu pengen murah awamu kan kuwi kan. Nah, ketika Sofia atau ibunya Zubair ini ingin melihat keadaan Hamzah, sempat dilarang sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang kepada Hamzah, bilang sama ibumu nggak usah lihat, khawatirnya nggak kuat.
Orang dalam keadaan syahid, dalam keadaan gugur itu kan banyak luka. Ya, banyak luka. Katakan dia nggak usah lihat. Tapi apa jawab ibunya? Oh, ibunya tuh mentalnya kuat luar biasa. Jadi Hamzah mengatakan, ya umma, wahai ibuku, inna Rasulullahi ya'muruki an tarji'i. Katakan yang Nabi, jenengan nggak usah lihat keadaannya Hamzah. Katakan yang Nabi, jenengan sebaiknya pulang. Faqalat walima wa qad balaghani ma muthila bi akhi wa dzalika fi sabilillah. Kenapa saya harus pulang? Saya kuat karena saya tahu bahwa Hamzah itu syahid, bahwa Hamzah itu gugur, itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti kuat karena Hamzah mendapatkan pahala yang begitu besar. Fama ardana bima kana min dzalik la ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Insyaallah saya akan bisa sabar. Maka Zubair kemudian mendatangi Kanjeng Nabi, menyampaikan jawaban ibunya. Kata ibunya, insya Allah ibuku bisa sabar karena menganggap bahwa kematian Zubair itu fi sabilillah, mendapatkan gelar syahid. Karenanya kemudian kata Kanjeng Nabi, kalau mau begitu ya udah silahkan, diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa ngelihat ya, kalau kita nanti mau punya anak, mentalnya kuat gitu ya, nggak nangisan, tahan banting, siap menghadapi tantangan dunia, itu salah satu peran besarnya ada pada siapa? Pada orang tuanya. Wabil khusus kepada ibunya. Maka nanti jenengan akan lihat di mana hebatnya Zubair itu, bagaimana kuatnya Zubair itu di dalam pertempuran, karena memang ibunya juga secara mental kuat. Saudaranya meninggal, gugur, berdarah-darah, sampai dibelah perutnya, itu siap untuk ngelihat. Hamzah meninggalnya begitu kan ya? Ya kok. Ditombak segala. Ditombak. Siap. Maka anaknya hebat. Nah, bagaimana kehebatan Zubair ya? Nah, Zubair itu pernah mendengar Kanjeng Nabi meninggal, dibunuh ya, dibunuh. Amma suhbah fahuwa ahadul asyara al-mubasysyirin bil jannah. Zubair ibn al-Awwam itu termasuk salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Jadi ada 10 yang dijanjikan Nabi masuk surga, salah satunya adalah Zubair ibn al-Awwam. Wa huwa awwalu man shalla sayfahu fi sabilillah. Dan Zubair ibn al-Awwam adalah termasuk orang yang pertama kali menghunuskan pedang fi sabilillah. Ceritanya bagaimana? Dzalika annahu qad kana qailan waqta dhahirah fasami'a man yahmasu anna Quraisyan qatalatin nabi. Ada isu bahwa Nabi itu sudah dibunuh sama orang-orang Quraisy. Fa kharaja, maka Zubair keluar ya. Fa kharaja minal baiti mujarridan sayfahu yuridu ayyaf'ara lahu. Zubair keluar dari rumah ingin balas dendam. Ketika mau balas dendam, di tengah jalan ketemu sama Kanjeng Nabi ya. Ditanya sama Kanjeng Nabi, masya'nuka ya Zubair, kamu mau ngapain Zubair? Faqala, kata Zubair, sami'tu annaka kutilta, saya dengar isu kalau jenengan itu terbunuh. Faqala lahun Nabi, wa ma kunta sani'an, apa yang mau kamu lakukan begitu kamu mendengar isu bahwa saya terbunuh? Faqala, kata Zubair, aqtulu bika man laqitu min ahli Makkah, saya mau balas dendam. Kalau saya ngelihat orang Quraisy, maka saya akan bunuh itu. Kenapa Zubair begitu pemberani? Karena ibunya juga pemberani. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu cek. Kalau anak kita sekarang itu cengeng, mentalnya lemah,
nggak beranian. Bisa jadi itu karena kita orang tuanya juga secara mentality begitu. Kana farisan miqdaman. Zubair ibn al-Awwam itu juga petarung. Dan kalau tarung selalunya maunya di depan. Nek gelutnya orang sing neng buri, tapi jaloke ning ngarep. Kepanah ra kae iki, paling mlebu rumah sakit Aro kan wingi yo. Nah, sampean kok sing kepanah iki? Apa Dodi sih sing kepanah? Awakmu apa Dodi sing kepanah? Awakmu. Oh, si ono bekase. Ya. Met, aku ngorong, Met. Kana farisan miqdaman la yashqu lahu ghabar. Hajara ila al-Habasyah wa syahida al-ghazawat kullaha ma'an nabi. Jadi Zubair ibn al-Awwam itu saking pemberaninya, saking petarungnya itu ikut semua peperangan, nggak ada satupun yang ditinggal sama Zubair ibn al-Awwam. Wa syaraka fi qitalil murtaddin zaman Abi Bakar. Ketika zaman Abu Bakar ikut perang juga, perang melawan orang-orang murtad. Ane zaman saiki ora ono perang berarti nek ono bencana kudune ning ngarepin. Ora Banjarnegara to ning Sumatera yo mangkat, ning Aceh yo mangkat kudune opo ira. Misalkan saiki ono perang kok. Apa mat mangkat ono bencana rewang kowe. Nah. Jadi bahkan di zaman Abu Bakar juga ikut tempur juga. Wa fi Yarmuk wa fataha Misra zaman Umar bin Ibn al-Khattab. Ketika di zaman Umar Ibn al-Khattab juga ikut perang membuka Mesir. Nah, keberanian Zubair ibn al-Awwam lamma kana yaumul Khandaq wa hasara al-Ahzab. Jadi ada satu perang di zaman Nabi itu namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq itu bagaimana? Perang Khandaq itu dari depan Kanjeng Nabi digempur sama orang-orang Quraisy. Waktu itu Kanjeng Nabi berada di Madinah. Ada di Madinah, di depan itu orang-orang Quraisy datang. Ternyata di belakang juga ada musuh. Musuhnya siapa di belakang itu? Musuhnya adalah kabilah-kabilah dari bangsa Yahudi. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi itu sudah berjanji sama Kanjeng Nabi, sudah ada janji perdamaian, pokoknya nggak akan nyerang Kanjeng Nabi. Kalau misalkan Kanjeng Nabi diperangi, maka orang-orang Yahudi juga akan ikut perang membela Kanjeng Nabi. Tapi ternyata ketika perang Khandaq, orang-orang Quraisy itu bukan hanya Quraisy saja, mereka berkoalisi. Dari kabilah-kabilah yang lain datang untuk menyerbu Kanjeng Nabi. Menghadapi orang Quraisy aja itu udah berat. Ternyata di belakang sini kabilah-kabilah juga pada membelot sama Kanjeng Nabi, nipu Kanjeng Nabi. Makanya digambarkan perang Khandaq itu saking menakutkannya, wa balaghatil qulubul hanajir. Kanjeng putih raun. Wa balaghatil qulubul hanajir. Orang itu saking takutnya, hati itu sampai naik ke atas, naik ke kerongkongan. Saking ngoplok, berpikir bahwa udah nggak ada jalan keluar lagi. Depan ada musuh, belakang juga ternyata orang membelot. Secara manusiawi ketakutan luar biasa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentaranya dengan cara badai. Ketika ada badai, kemudian orang-orang Quraisy yang tadi depan itu semuanya kemudian menarik mundur pasukannya. Nah, ketika orang-orang Quraisy yang di depan ini menarik pasukannya pulang, PR Nabi sama siapa? Sama Yahudi yang di belakang yang membelot itu. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Man ya'tina bi khabari Bani Quraidah." Siapa di antara kita ini, siapa di antara jenengan ini yang siap untuk menyelinap ke Bani Quraidah dan mencuri kabar apa yang akan dilakukan oleh Bani Quraidah. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa posisi saat itu orang sedang dalam keadaan ketakutan.
takut. Maka pada waktu itu orang diem semua. Siapa yang siap untuk menyelinap ke Bani Quraidah? Posisi takut gitu. Kita kan juga kadang trauma. Pernah ngelihat ada orang kecelakaan di situ sampai meninggal. Mau lewat situ lagi itu kayak keju gitu. Nah, manusia kan begitu. Orang semuanya takut, nggak ada yang berani. Tapi kemudian Zubair mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya siap untuk menyelinap ke Bani Quraidah." Begitu Nabi tahu yang angkat tangan adalah Zubair, Kanjeng Nabi nanya lagi untuk yang kedua kali, siapa di antara jenengan yang siap masuk ke Bani Quraidah, menyelinap ke sana? Lagi-lagi nggak ada yang jawab kecuali Zubair Ibnul Awam. Ditanya untuk yang ketiga kalinya, lagi-lagi yang menjawab Zubair Ibnul Awam. Maka Kanjeng Nabi mengatakan Zubair Ibnul Awam adalah hawariku. Zubair Ibnul Awam adalah pembelaku. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, kenapa Zubair Ibnul Awam begitu pemberani, begitu petarung, begitu nggak pernah ada gentar takutnya. Semua perang di zaman Nabi ikut, perang di zamannya Abu Bakar ikut, perang di zamannya Umar bin Khattab juga ikut. Karena ibunya juga seorang pemberani. Sejarah tidak pernah mencatat bapaknya Zubair Ibnul Awam itu kayak apa. Nggak ada tuh Awam bin Sopo, kan Zubair Ibnul Awam berarti jeneng bapake Awam. Zubair anake Awam. Awam bin Sopo itu sejarah tidak mencatat. Tapi sejarah mencatat ibunya. Mau kuwi, Mas. Tapi nek sejarah angel nyatat bojomu mah tau ngurung duwe bojo sih. Hah? Siap. Ibunya yang termasuk ngunggul-ngunggul. Nah, Bapak Ibu sekalian, Zubair Ibnul Awam yang begitu pemberani itu ternyata pencemburu. Apa Mat? Pencemburu. Basa Jawanya apa pencemburu gimana? Basa Jawa. Bahasa Jawanya pencemburu apa? Hah? Cemburu. Pencemburu. Imtaza Zubair bi ghiratin syadidatin ala irdihi wa nisa'ihi. Zubair Ibnul Awam itu terkenal sangat pencemburu atas harga dirinya, wa nisa'ihi, dan juga atas istrinya. Jadi nek disinggung sithik tentang harga dirinya jengkel. Disinggung sithik bojone kuwi jengkel. Nah, saking pencemburunya itu, dan istrinya tahu betul kalau suaminya itu pencemburu. Ruwayal Bukhari min hadits Asma binti Abi Bakrin. Istrinya Zubair Ibnul Awam yang ini namanya adalah Asma. Asma binti Abi Bakr. Berarti bapaknya Asma siapa? Abu Bakar. Mertuane Zubair berarti Abu Bakar. Zubair punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Qalat, jadi istrinya meriwayatkan tentang dirinya sendiri, menceritakan tentang dirinya sendiri. Tazawwajani Zubair, saya dinikahi oleh Zubair Ibnul Awam. Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamluk. Nyuwun sewu, Zubair itu miskin, nggak punya uang dan nggak punya pembantu. Awamu duwe duit ora, Mat? Duwe pembantu? Wis mirip Zubair. Ning bab kuwi tapi ning bab kuwi ya, ning bab kuwi. Wala syai'in ghairi nadhihin wa ghairi farsihi. Yang Zubair punya itu cuman kuda sama peralatan perang, karena memang sukanya perang. Petarung. Fakuntu u'allifu farsahu wastasqil ma. Dan Asma binti Abi Bakar itu yang ngebersihin kudanya, ngerawat sebagai seorang istri. Ngerawat kudanya, ngasih makan kudanya. Jadi nek jenengan duwe motor, terus bojone jenengan ngumbahi motore jenengan, pira apa asline mirip Asma di dalam bab iki. Oh, karena itu yang dilakukan oleh Asma. Wa astaqil ma, dan saya itu ngambil air. Jadi kalau dulu itu kan nggak ada sumur.
kalau mau apa nggodhog banyu apa kebutuhan banyu kuwi berarti kudu lunga ning ado ana sumur ning kono kaya nggawa kendi apa kae arane kae langko disunggi nganggo sirah kayak gitu. Namanya apa itu Pak tempat itu namanya? Ah ngangsu tapi kaya ana kene sih ning dhuwur kae sih ana gentonge kae ta. Ah, kendi apa gentong? Nah, gentong. Wa astaqil ma dan saya apa namanya ngambil air wa ukhrizu arbata wa ujin. Nah, saya juga biasa bikin roti. Masak juga dia. Jadi apa ngerawat kuda, yo nimbo ngangsu juga, masak juga. Nah, walam akun uhsinu ukhbis, tapi saya itu nggak pintar masak. Tapi saya mau masak. Ketika nggak pintar masak tapi mau masak, apa yang dilakukan? Wa kana yukhbizu jaratun li minal ansor. Karena itu biasanya saya masak bareng-bareng karo tonggoku. Karena kan nggak punya pembantu. Tapi nggak pintar masak juga. Tapi pengen masaknya bojone. Ya akhirnya masaknya bareng-bareng. Kadang direwangi karo tonggone. Bisa dipahami yo? Kuwi nek tanggane Mas Hadi asik kuwi karena bojone Mas Hadi pinter masak. Gawe warung dina iki yo. Tak umumke royalti yo. Ya Allah. Wa kunna niswatan sidqin wa kuntu anqilun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah ala ra'si wa hiya minni ala thuluthi farsakh faji'tu yawman wan nawa ala ra'si. Suatu hari saya lagi ngangsu. Kendinya atau gentongnya tak taruh di atas kepala saya dan perjalanan cukup jauh ya. Lalu falaqitu Rasulullah, di tengah jalan saya ketemu Kanjeng Nabi. Wa ma'ahu nafarun minal ansor, dan Kanjeng Nabi nggak sendiri tapi juga rombongan sama orang-orang Ansor, sama sahabatnya. Sekali lagi Kanjeng Nabi nggak sendiri tapi rombongan. Fada'ani, lalu Kanjeng Nabi manggil saya, summa qala katanya, liyahmilani khalfah. Jadi Kanjeng Nabi itu ngasih isyarat, ayo daripada kamu jalan sambil apa kuwi arane nggawa gentong, mlakune ado, saya ayo melu numpak jaran tapi ning buriku. Diterima nggak sama Asma? Nggak diterima. Ya. Nggak diterima sama Asma. Kenapa Asma nggak mau menerima itu? Karena Asma tahu betul bahwa Zubair ibnul Awam itu pencemburu. Menurut jenengan, nek sing ning ngarep kuwi Kanjeng Nabi, menurut jenengan Kanjeng Nabi macam-macam ora? Ora mungkin. Nek sing boncengke slamet, mbuh. Nah, kok sing boncengke slamet cok kuwi ya teman-teman ngerem ngedada apa direm wong kuwi kan. Kanjeng Nabi ora mungkin. Tur Kanjeng Nabi karo sahabat-sahabatnya, ada kontrol sosial, nggak mungkin macam-macam. Tapi karena Asma itu tahu suaminya pencemburu, maka Asma nggak mau. Kata Asma, mendingan saya tetap jalan. Nek dimpake ning donya jam saiki apa? Timbang numpak Gojek tetap laku. Zaman saiki kira-kira aku. Bojoku pencemburu, aku ora numpak Gojek. Aku mendingan melaku. Kan begitu sama. Apalagi saiki sing Gojek kan wonge mbuh, nyun sewu gitu kan, enggak seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aman 100% aja, Asma enggak mau. Pemaning sing Gojek selamat. Repot. Pemaning kowe pino? Aduh. Maka kemudian ketika sampai ke rumah, cerita sama Zubair, gitu ya. Wa dzakartu Zubair wa ghiratahu. Nah, saya ingat dengan Zubair dan juga kecemburuannya, maka saya menolak itu. Maka setelah sampai di rumah, saya ceritakan itu ke Zubair. Wa qala wallahi la hamluki anna wa kana ashaddu alayya min rukubika ma'ahu. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakrin. Jadi kata Zubair, sebenarnya kamu kalau mau naik juga nggak apa-apa. Toh itu Kanjeng Nabi, tapi ngejaga api kecemburuan. Maka setelah itu kemudian Abu Bakar mengirim pembantu.
untuk membantu Asma. Kata Asma, setelah saya punya pembantu, saya itu rasanya kayak merdeka. Karena mau nih apa? Makani carane, yo ngresiki carane, ngangsu banyu, nandu banyu, masak juga, pokoknya percaya kabeh karo Asma. Tapi hebatnya Asma, Asma tidak mengeluh. Baru setelah dikasih pembantu sama Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar wong sugih lho padahal kuwi. Wangel lho kaya Asma ku ya apa. Anake wong sugih tapi kelem ngumbah motor apa. Mendingan pelaku daripada numpak Gojek meskipun ning kene tentengane akeh apa maning cuman kon gotong galon apa ora nek kaya Asma kuwi gotong galon orang gawe status aku nembe gotong galon ora mungkin ya kuat padahal anak orang kaya. Ini hebat nih. Berarti suaminya juga hebat juga. Zubair Ibnul Awam hebat juga dalam mendidik istrinya. Kono nggo contoh. Kawan saya contoh. Iya. Paham toh? Jadi makanya kemudian penulis buku ini mengatakan apa? Asma itu pandai betul menjaga api kecemburuan. Padahal siapa sih yang nggak percaya sama Kanjeng Nabi? Tapi menjaga api itu perlu sekali. Karena api itu kalau sudah wes kobong, apalagi api kecemburuan, kuwi matenane angel. Matena. Solo gede ya. Nah, oke. Terus kecemburuan Zubair, ini ada istrinya lagi. Tadi istrinya siapa namanya? Siapa, Mat? Asma. Nah, ini ada istrinya Zubair yang lain namanya adalah Atikah. Siapa, Mat? Atikah. Kok combayangke sing ora-ora, Mat? Pokoke aku cerita bae. Fi kitabil Isabah fi tamyiz sahabah Ibnu Hajar anna Zubair Ibnu Al-Awwam tazawwaja Atikah binti Zaid. Nah, istrinya lain namanya Atikah. Wa kana rajulan ghuyuran. Dan Zubair Ibnu Al-Awwam itu cemburu luar biasa. Kanat takhruju ilal masjid ka'adatiha qabla ayyatazawwajaha. Dan kebiasaan Atikah itu adalah sholat ke masjid. Nah, jenengan duwe bojo terus senenge sholat di masjid, jenengan jengkel ora? Mesti ora. Seneng wae bojoku saleh kok, kecuali nek misalkan senenge ning pasar Tiban apa ning ndi kuwi. Tapi iki Zubair ki cemburu. Bojone lunga ning masjid be cemburu ra entuk. Koyone iki sing entuk weruh bojone iki cuman Zubair tok. Nah, tapi kan kemudian Kanjeng Nabi juga ngelarang kepada suami, nggak boleh seorang suami melarang istrinya pergi ke masjid. Kalau istrinya mau pergi ke masjid itu nggak boleh dilarang. Misalkan awamu engko nikah mat, bojomu apa neng masjid, kue pencemburu, kue ra entuk ngomong karo bojomu ra entuk lunga masjid ra entuk. Karena hadisnya kata Kanjeng Nabi nggak boleh melarang seorang istri untuk pergi ke masjid. Tapi kan Zubair pencemburu, gimana dong caranya? Akhirnya mikir, priye bojoku ki men ora lunga ring masjid. Men priye carane? Tapi aku ora iso nglarang karena ora entuk karo Kanjeng Nabi nglarang. Maka yang dilakukan oleh Zubair Ibnul Awwam ketika istrinya pergi sholat Isya, waktu itu kan nggak ada lampu, peteng pas lunga sholat Isya itu Zubair ngrindi. Nah, mek dikirone slamet kok kuwi ra. Padahal kuwi Zubair. Begitu istrinya lewat, kemudian ditoel. Di opo cerita dimek opo-opo lah kok kuwi. Dicolek, dimek, lah bar ngemek langsung mlayu. Nah, bojone ora ngerti nek kuwi iki Zubair, nek kuwi iki bojone. Bar kuwi terus bojone sing arane Atikah kuwi ora pernah meneh salat ning masjid. Sempat ditanya sama Zubair, kenapa kamu kok sekarang nggak pernah sholat ke masjid? Nah, kata istrinya, sekarang jalanan sudah tidak aman. Nah, beda ketika kalau dulu saya biasa ke masjid karena jalanan aman. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, Zubair Ibnul Awwam dan istrinya itu berada di Madinah. Dan Madinah pada saat itu isinya semuanya sahabat. Soleh semua. Nggak mungkin orang yang macam-macam. Pun begitu, Zubair tetap cemburu. Pun begitu, istrinya Zubair yang bernama Atikah ini mampu menjaga diri.
Iki aku nek tetep lunga iki kayane ora apik. Ya. Jadi kira-kira begitu cerita tentang Zubair ibnul Awam, tentang kepahlawanannya, tentang keberaniannya, dan tentang kecemburuannya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.